Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh kembali menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tentu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mendengarkan kembali firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fanatisme dalam beragama ini adalah suatu fenomena yang sudah sering kita temukan di dalam suatu jemaat. Fanatisme dalam beragama. Tentu kelompok ini, sikap ini bisa mengakibatkan perpecahan di dalam jemaat tersebut. Mengapa? Karena setiap orang, setiap kelompok akan selalu menganggap mereka lah yang paling benar. Karena setiap kelompok akan selalu menganggap idola mereka lah yang paling benar, yang patut untuk dibela ataupun yang patut untuk diperjuangkan. Nah, ketika semua orang di tengah-tengah jemaat itu memiliki sikap yang demikian, selalu mengidolakan seseorang, selalu membenarkan seseorang di dalamnya, maka inilah tadi yang bisa menyebabkan sebuah perpecahan di dalam jemaat tersebut. Mengapa? Karena jemaat itu tidak lagi berdiri di dasar yang seharusnya, yaitu salib Kristus. Tetapi mereka sudah menjadikan dasarnya hanya dari pikiran mereka, hanya dari penganalisaan mereka semata. Dan sangat wajar ketika mereka akan selalu membela, akan selalu membenarkan siapa yang mereka idolakan, siapa yang mereka anggap benar dan mereka anggap baik menurut buah pikiran mereka atau analisa mereka.
Saudara-saudara, Paulus menemukan situasi ini sudah mulai terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus. Ada 4 kelompok yang telah mengkotak-kotakkan diri mereka. Sebahagian ada yang mengatakan aku ini dari golongan Paulus, yang lain mengatakan juga aku ini dari golongan Apolos. Ada juga yang mengatakan aku ini dari golongan Kefas. Atau ada juga yang lain mengatakan aku ini dari golongan Kristus. Tentu ketika semua jemaat selalu memegang, selalu menanamkan sifat-sifat yang demikian, maka disinilah akan mulai terjadi perpecahan, pengkelompokan-kelompokan di tengah-tengah jemaat itu. Sehingga yang terjadi, Kristus tidak lagi nampak, Kristus tidak lagi muncul, salib Kristus tidak lagi menjadi dasar utama di dalamnya, tapi buah pikiran mereka atau idola mereka tadilah yang akan menjadi dasar dari setiap penilaian yang mereka lakukan. Paulus melihat hal ini di tengah-tengah jemaat Korintus. Untuk itulah Paulus menuliskan surat ini, saudara-saudara, kepada jemaat di Korintus untuk mengembalikan lagi semuanya kepada landasan dasar yang sesungguhnya, yaitu salib Kristus, yaitu pengorbanan Kristus yang telah menebus siapapun, yang telah membenarkan siapapun, yang telah melayakkan siapapun untuk dapat menerima keselamatan tersebut. Paulus memakai sebuah analogi yang relevan, yang rasional dalam kehidupan masyarakat pada saat itu, yaitu diibaratkan seperti sebuah tumbuhan. Ketika kita hendak menumbuhkan suatu tumbuhan, ketika kita hendak memberikan sebuah yang baik, maka semua harus saling memberikan tanggung jawab masing-masing. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menggemburkan tanah, ada yang membersihkan tanaman tersebut. Pada intinya semua hanyalah perantara. Sebabnya Paulus mengatakan, tetapi yang memberikan pertumbuhan ialah Tuhan Allah. Maka dalam hal inilah saudara-saudara, Paulus ingin meluruskan kembali pemahaman-pemahaman yang demikian, supaya mereka boleh kembali bersatu, supaya mereka kembali boleh bersama-sama, sehati sepikir, tidak lagi mengedepankan buah pikiran mereka, tidak lagi mengedepankan apa yang mereka idolakan, apa yang mereka anggap baik, atau apa yang mereka anggap benar tadi, tapi mengembalikan semuanya kepada bahwa Kristuslah yang menjadi dasar dalam sebuah jemaat itu. Salib Kristus itulah yang menjadi dasar utama di dalam peristiwa keselamatan itu. Saudara-saudara, menarik untuk kita renungkan apa yang dikatakan Paulus tentang baptisan yang telah dia layankan. Dia bersyukur tidak ada orang yang dia baptis. Hal ini mau mengatakan bahwa ketika seseorang masuk ke dalam sebuah persekutuan Kristen, ini tidak memakai nama seorang personal, tetapi seseorang itu dicelupkan, ditenggelamkan, atau dibawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Juga berbicara tentang keselamatan, tidak ada seorang personal siapapun yang kita idolakan yang sanggup memberikan keselamatan itu selain hanya di dalam nama Yesus Kristus. Paulus memakai cara berpikir yang demikian untuk benar-benar menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka pahami selama ini telah salah, mengidolakan seseorang itu, membenarkan kelompok-kelompok tertentu, itu sangatlah tidak baik. Maka dalam hal ini Paulus mengingatkan, hati-hati
Maka inilah yang akan menjadi sumber perpecahan di tengah-tengah jemaat itu. Untuk itu mari kita hilangkan semua pembedaan-pembedaan itu dan kita kembalikan kepada dasar yang sesungguhnya, yaitu salib Kristus. Keselamatan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus, bukan di dalam nama personal. Supaya dengan demikian kita boleh kembali seia sekata, sehati sepikir di dalam nama Yesus Kristus. Supaya jangan ada lagi perpecahan, supaya jangan ada lagi pengelompokan-pengelompokan. Ingat, setiap orang yang engkau idolakan itu hanyalah media. Setiap orang yang kita idolakan itu hanyalah alat yang dipakai oleh Allah untuk memberitakan itu. Bukan sumber keselamatan itu sendiri. Bukan sumber dari keselamatan itu sendiri. Tapi orang yang engkau idolakan itu hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepadamu, untuk membawa kerajaan Allah kepadamu, untuk menghantarkan engkau mengenal Allah, hidup dalam kebaikan di tengah-tengah jemaat itu. Maka mari kesampingkan hal-hal tadi yang menganggap dirinya eksklusif, yang mengelompokkan dirinya, tetapi mari kita sama-sama menghidupi peranan sebagai orang-orang tebusan Kristus, orang-orang yang telah diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus, supaya kehidupan kita di dalam jemaat juga boleh bersama-sama menghadapi segala suka duka, menghadapi segala problematika, terlebih menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Maka tinggalkan pengelompokan-pengelompokan itu. Lupakan yang menganggap kelompok eksklusif dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya golongan-golongan. Semua itu hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Semua itu hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Hanya satu, untuk membuat jemaat itu bertumbuh, untuk membuat jemaat itu mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan hanya dari Allah di dalam nama Yesus Kristus. Maka kehidupan peribadahan kita, kehidupan jemaat itu haruslah dikembalikan kepada salib Kristus yang menjadi tanda dan identitas kita sebagai orang-orang percaya. Bukan dari golongan-golongan, bukan dari idola-idola yang kita idolakan, tetapi salib Kristus itulah yang menjadi lambang dan identitas kita sebagai orang yang percaya. Kiranya kita dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran itu dan memikul salib Kristus di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.